Mengapa Gen Z ini terasa keren, gagah jika ternyata mereka ini oposisi atau anti pemerintah? Ini adalah unggahan dari Denny Siregar yang mengagetkan tapi ternyata benar adanya. Dan saat membaca ini, mengapa saya berpikir, kenapa jika Pak Prabowo bisa mengangkat Rafi sebagai utusan presiden, mengapa tidak mengangkat tokoh yang oposisi seperti Ferry Irwandi untuk menempati posisi yang serupa agar komunikasi pemerintah bisa lebih terima lagi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak Prabowo baru saja menaikkan sebuah peraturan presiden yang mengharuskan impor hasil tambang dan hasil perkebunan, sawit terutama, ke luar negeri harus lewat satu pintu, yaitu DSI atau Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini artinya pemerintahan Prabowo dan Gibran berhasil untuk melakukan sebuah lompatan besar agar kebocoran pendapatan negara ini bisa dihindarkan. Tapi kita tahu, mereka yang berupaya untuk mengambil keuntungan bangsa pasti tidak diam saja. Dan mereka pasti akan menyerang berbagai arah, terutama menggunakan Gen Z yang mereka ini tidak tahu jika mereka diperalat, tapi sangat mungkin akan bisa dipergunakan untuk melakukan demo hingga bisa saja mungkin menggulingkan rezim. Mengapa komunikasi penting? Tonton sampai selesai. Karena mana Gen Z yang selalu mengambil posisi sebagai oposisi. Ini apalagi di era media sosial ini benar-benar maksudnya terlihat ketara ya, di mana mereka ini selalu berlawanan dengan pemerintah, menolak kebijakan pemerintah yang baru diterbitkan, ataupun memang menolak program-program pemerintah yang bahkan belum berjalan, masih jadi embrio. Nah, menurut Mas Denny sendiri, apakah memang fenomena ini wajar dan ini terlalu terekspos, maksudnya overexposure karena memang ada media sosial aja, atau mungkin memang fenomena oposisi ini memang udah berlebihan di era sekarang ini? Saya kira betul semua, tapi kita harus tahu bahwa judgement atau pelabelan terhadap manusia ini tadi itu sejatinya terjadi kepada semua orang. Saya pun yang Gen X ini, kalau saya seusia Gen Z, ini pasti mungkin akan berpikir dan juga terdorong untuk melakukan hal yang sama. Saya melakukan riset dan saya akan menemukan bahwa pencarian identitas dan mekanisme pertahanan hidup ini adalah sisi psikologis yang akhirnya membuat Gen Z ini berlaku demikian. Sikap kritis dan oposisi Gen Z terhadap pemerintah adalah hal yang wajar secara psikologis. Berdasarkan teori Erik Erikson dan teori reaktansi, anak muda secara alamiah menantang otoritas untuk membentuk identitas mandiri. Jadi Erik Erikson ini memiliki teorinya teori psikososial, pencarian identitas versus kebingungan peran. Jadi identify versus role confusion. Karena mereka ini kan sedang tumbuh. Mereka pasti mencari nanti mereka ini sebagai apa di masyarakat. Mereka pun belum menentukan akan seperti apa mereka menjadi tua dan kemudian apa yang akan mereka sematkan di dalam nama mereka ini sebagai apa. Lalu Jack Brem ini memiliki teori reaktansi. Ketika kebebasan terancam, manusia cenderung melawan untuk mempertahankan otonomi. Mereka sebenarnya tidak terancam secara mereka kebebasan ini nggak terancam secara langsung, tetapi kita tahu kan anak muda ini kan pengen sesuatu yang berbeda, sehingga siapapun itu kalau usianya sama seperti mereka akan melakukan, terdorong paling tidak melakukan yang sama. Jadi terlebih lagi aksi ini doronglah kecemasan nyata tentang existential dread atau terkait masa depan mereka yang mereka ini takut lebih buruk dibandingkan pendahulu mereka ini tadi, seperti sulitnya lapangan kerja, tingginya biaya hidup, sehingga kritik menjadi bentuk pertahanan diri, bukan sekedar gaya-gayaan. Cuman kita yang melihat, memang akhirnya ini jadi seperti sebuah kok kayak sama semua seperti itu. Nah, ini pelabelan ini sesuatu yang wajar juga, tapi kita juga harus tahu bahwa dari sosial media ini muncul ilusi keseragaman lewat echo chamber effect dan bandwagon effect. Apa itu? Dinamika ini menjadi kronis karena Gen Z terjebak dalam ruang gema atau echo chamber yang diciptakan oleh media sosial, dan algoritma terus menyuapi mereka dengan konten-konten yang sepertinya ini sama. Nadanya nada kemarahan, kebencian, ketidakpuasan, kecemasan. Menciptakan ilusi psikologis bahwa semua orang itu memiliki pikiran yang sama, padahal belum tentu. Dan hal ini memicu apa yang dinamakan dengan bandwagon effect atau efek FOMO, fear of missing out. Mereka pengen ikutan, karena kalau nggak ikutan, nanti ini semua akan hilang. Apakah para Gen X dan Baby Boomers nggak demikian? Ingat waktu kalian semua dulu menonton sinetron seperti Tersanjung. Seperti mungkin dulu sekali ada sandiwara radio namanya Sahur Sepuh. Itu semua orang ikut-ikutan. Jadi ini sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Nah, perkaranya adalah jika ini tidak difasilitasi dengan tepat, ini akan jadi sesuatu yang akan sangat-sangat menghancurkan. Memang
populasi di Indonesia sendiri 27,94%-nya itu memang didominasi sekarang ini oleh para Gen Z ini, kurang lebihnya 74,93 juta jiwa gitu, yang dimana kalau kita bisa bilang populasi Gen Z ini cukup banyak, dan mereka pastinya maksudnya dengan psikologisnya seperti itu akan terus ribut di media sosial. Lantas pemerintah selain memang mungkin melakukan langkah pencegahan untuk menggait dalam tanda kutip mungkin nabi-nabi mereka, itu bisa melakukan apa lagi? Saya kira yang pertama, pemerintah tidak boleh terlalu reaktif dan tidak boleh yang juga menyangkal. Saya pikir menjadi seorang pendengar ini tentu saja dengan tidak mengatakan bahwa mereka salah, tapi juga mengamini apa yang mereka tuduhkan tidak benar, itu sebenarnya juga keliru. Jadi kalau saya kira di sini pemerintah, harapan saya di sini akan bisa lebih mencoba mendengarkan, dan mendengarkan terutama artinya pemerintah pun harus memiliki perwakilan dari Gen Z ini di dalam pemerintahan ini tadi. Dan juga nggak bisa kayak yang memang malah berseberangan dengan mereka semua ini tadi. Kalau memang mau dipertahankan silahkan, tapi cari juga orang-orang yang seusia atau di bawah tapi mereka ini memiliki sebuah konstituen atau perwakilan. Orang-orang seperti, saya pikir ada Raymond Chin, ada Ferry Irwandi, ada orang-orang yang memang menjadi nabi-nabi yang ini bisa diajak untuk memberikan sebuah sumbangsih dan menjadi corong suara mereka ini tadi. Dan jika ini dilakukan, dan pemerintah juga harus juga mendengarkan dan juga melakukan apa yang disarankan mereka ini, saya pikir apapun itu, nggak usah difikirkan ini gagal atau tidak, tapi saat mereka merasa didengarkan, mereka tidak akan seliar dan segalak sekarang. Sebenarnya keliaran dan kegalakan Gen Z ini juga difasilitasi oleh media sosial gitu. Nah, lantas dengan, maksudnya kemarin pun pemerintah juga meregulasi lah media sosial ini, katanya mau pakai nomor telepon, nomor HP yang harus yang valid dan aktif, dan juga nantinya kedepannya bakal dipakein nomor KTP dan lain-lain. Nah, menurut Mas Denny ini juga akan bisa mengurangi keributan Gen Z di media sosial ini juga. Ini upaya yang harus dibarengi. Ini betul, tapi tidak bisa jalan sendiri. Kita harus tahu dulu. Saya juga catat di sini media sosial sebagai bahan bakar yang mengakibatkan kondisi ini semakin kronis. Berbeda dengan generasi 98 yang bergerak konsolidasi fisik yang lambat dan terukur, saya ada di sana saat itu. Gerakan Gen Z berpijak pada media sosial, algoritma digital bertindak sebagai amplifier atau penguat yang menyebarkan narasi perlawanan secara instan dan masif ke seluruh penjuru negeri tanpa sekat geografis, membuat eskalasi konflik terasa jauh lebih intens dan konstan. Jadi media sosial ini memberikan sebuah mungkin kalau kita bilang itu medan yang tidak yang simetris lagi, nggak simetris, jadi asimetris di sini. Kita nggak bisa mengukur ini semua dengan hanya mendengarkan saja, tetapi mengetahui bahwa media sosial ini memiliki dampak yang juga membuat ini semua menjadi peperangan yang berbeda. Jadi kalau kita lihat, kita harus tahu bahwa Gen Z ini sebenarnya memiliki tadi itu batasan yang muncul lewat anonimitas, yang ini kalau memang mau harus dicoba diruntuhkan, tetapi di saat bersamaan mereka pun diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat. Saya catat di sini adalah jika debat mahasiswa 98 bertumbuh pada retorika argumen di mimbar bebas, maka perlawanan Gen Z kerap kali terasa beracun atau toksik karena efek deindividuasi atau jarak fisik di balik layar gawai dan penggunaan akun anonim melunturkan batasan kesantunan. Kalau dulu kan orangnya muncul, didengarkan secara langsung, bisa dimintai pendapat karena bisa ditanya. Saat ini anonymity membuat mereka ini semakin liar. Mereka seakan-akan bisa mengungkapkan kemarahan, padahal bisa saja kemarahannya ini muncul karena sesuatu yang nggak ditimbulkan oleh kesalahan pemerintah juga. Sehingga kritik konstruktif seringkali bergeser menjadi pembatalan massal atau canceling, perundungan cyber atau cyberbullying, dan ujaran kebencian yang sangat lemah. Tapi kalau kita bisa bilang di sini juga harus ada peran orang tua itu tersendiri nggak sih? Maksudnya buat menasihati mungkin gitu. Saya pikir orang tua itu sudah nggak akan dianggap ya sama mereka ini tadi ya, karena mereka di sini itu dalam perjalanan mencari identitas mereka. Mereka akan lebih mendengarkan 1000 kali ya Ferry Irwandi, 1000 kali ke orang-orang seperti Raymond Chin dan orang-orang seperti mungkin Jerome Pauline. Nah, ini orang-orang yang dicoba untuk diajak berbicara dan sudah aja didapuk sebagai konstituen agar mereka ini bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan. Apakah sebenarnya bisa, maksudnya bahasanya, dengan mungkin komunikasi pemerintah yang lebih bisa diterima oleh Gen Z ya, maksudnya nggak cuman lewat nabi-nabinya atau mungkin lewat media sosial, karena kita jarang banget ngelihat bahasanya pemerintah ini menyampaikan sesuatu yang nggak bisa, karena mereka bukan Gen Z dan mereka nggak mencoba mengerti. Mereka bahkan lebih seringnya
ya kalau menurut saya ini ngolok-ngolok gitu loh. Yang mengatakan bahwa mereka ini protes-protes saja dan apa yang kalau saya kira, walaupun mereka betul seperti itu ya, walaupun mereka ini reaktif dan kadang-kadang kurang ajar, kita nggak bisa katakan hal seperti itu. Dan kita memang perlu untuk mengajari dan mendidik mereka dengan kasih sayang dan kesabaran. Karena nanti saat kita semua akan tua, kita akan menyerahkan kehidupan kita kepada kebijakan mereka. Maka sejatinya ini semua harus mulai disusun cara komunikasi yang baik, didengarkan, dan harus diwakili oleh orang-orang yang memiliki konstituen atau didengarkan oleh para Gen Z ini tadi. Apakah kalian setuju dengan ide ini? Dan sebenarnya ini semua sudah mengarah ke sesuatu yang baik. Pak Prabowo jelas melakukan perubahan yang sangat besar, tetapi sayang ini tidak terkomunikasikan karena salah memilih orang-orang yang harusnya bisa menjadi corong, tapi malah menimbulkan sebuah perlawanan dan cancellation yang tidak kita perlukan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.